Single di usia 30 tahun, panik atau santai? Mau dibilang santai, tapi setiap datang ke kondangan mulai overthinking. Kalau dibilang gak panik, tapi setiap lihat temen upload anak pertamanya, ada perasaan gimana gitu. Sadar gak sih, di usia 30 itu terasa beda? Di umur ini, hidup mulai terasa lebih serius. Karir harus jelas, keuangan harus stabil, banyak teman-teman yang udah married, lalu tiba-tiba status single terasa seperti sorotan. Seperti ada ekspektasi sosial yang tidak tertulis, seolah-olah di umur ini kamu seharusnya sudah punya pasangan. Menurut konsep social clock theory dalam psikologi perkembangan, setiap budaya punya jam sosial, yaitu standar tidak tertulis tentang kapan seseorang seharusnya menikah, punya anak, atau stabil secara hidup. Di Indonesia, jam sosial itu cukup jelas. Usia 20-an akhir akan ditanya kapan nikah. Usia 30 awal akan dianggap sudah waktunya. Usia 35 ke atas mulai dicurigai pasti ada yang salah. Ketika kita melewati jam sosial itu, tubuh merespon seperti sedang tertinggal dari kelompok. Dan secara neurologis, otak kita memang dirancang untuk takut tertinggal. Karena sejak zaman dulu, tertinggal dari kelompok sama dengan tidak aman. Jadi, kalau kamu merasa tertekan, itu wajar. Fenomena ini mirip dengan fear of missing out atau FOMO. Bukan takut sendirian, tapi takut tertinggal momen besar yang semua orang alami. Kita melihat teman punya pasangan, teman punya rumah, teman punya anak. Dan otak kita mulai membuat ilusi, semua orang bergerak maju, kecuali aku. Padahal realitanya, tidak semua pernikahan bahagia dan tidak semua orang yang terlihat stabil benar-benar tenang. Yang kamu lihat adalah highlight, bukan keseluruhan cerita. Dan membandingkan proses hidup dengan highlight orang lain itu seperti menilai hidupmu dari trailer film orang lain. Gak nyambung kan? Penelitian tentang attachment theory oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth menunjukkan bahwa pola keterikatan kita mempengaruhi cara kita memilih pasangan. Di usia 30, kalau kita mulai panik, kita akan cenderung cepat terikat, takut ditinggalkan, mengabaikan red flag, dan memaksakan hubungan agar tidak sendirian. Masalahnya bukan di status single. Masalahnya adalah ketika ketakutan membuatmu memilih orang yang salah. Karena percayalah, menikah karena panik jauh lebih mahal daripada single karena selektif. Secara emosional, secara mental, dan secara finansial. Memang secara medis, terutama pada perempuan, akan ada penurunan kualitas sel telur setelah usia 35. Itu fakta, tapi fakta ini sering dipelintir menjadi, kalau usia 30 belum nikah, kamu terlambat. Padahal, menikah dan punya anak adalah dua keputusan yang berbeda. Tekanan biologis itu memang nyata, tapi itu bukan alasan untuk terburu-buru menikah dengan orang yang salah. Tekanan biologis seharusnya membuat kita berpikir lebih jernih sebab keputusan yang diambil karena takut biasanya jarang berakhir baik. Sekarang, yuk kita ngobrol dari point of view buat kamu yang bilang, udahlah aku santai aja. Pertanyaannya, yakin gak sih kamu benar-benar santai? Karena gak semua santai itu damai loh. Malah kadang santai adalah cara paling halus untuk menghindar. Bisa menghindar dari kemungkinan ditolak lagi, menghindar dari rasa gagal yang pernah kamu rasakan, menghindar dari luka yang belum benar-benar selesai, atau mungkin dari perasaan bahwa kamu belum cukup layak untuk dicintai sepenuhnya. Di usia 30, kita sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa hati bisa sembuh, tapi pola bisa tertinggal. Dalam psikologi, ada konsep self-sabotage, yaitu kondisi ketika seseorang tanpa sadar menjauh dari hal yang sebenarnya dia inginkan. Umumnya karena ia punya alasan takut kecewa untuk kedua kalinya. Jadi bukan karena tidak ingin punya pasangan, tapi karena takut berharap lagi. Penting untuk dibedakan, kalau santai karena kamu benar-benar tenang, itu sehat. Tapi kalau santai karena kamu lelah terluka, itu perlu diselesaikan. Di usia 30, kedewasaan bukan tentang terlihat tidak butuh siapa-siapa. Kedewasaan adalah berani mengakui, aku ingin, tapi aku juga takut. Jadi solusinya, daripada bertanya, kapan aku nikah? Coba tanya ini ke diri sendiri. Kalau besok aku menikah, apakah aku benar-benar siap berbagi hidup? Apakah aku mencari partner?
atau penyelamat? Apakah aku takut sendiri atau takut tidak dipilih? Karena usia 30 bukan tentang mengejar status, ini tentang kualitas keputusan. Kalau yang kamu rasakan saat ini cenderung panik, coba berhenti sebentar dan tarik nafas. Tidak semua rasa cemas harus langsung ditindaklanjuti dengan keputusan besar. Umur bukan musuhmu. Waktu bukan lawan yang harus kamu kalahkan. Di usia 30, panik sering muncul karena kita mulai sadar bahwa hidup ini nyata. Namun, karena menikah adalah pilihan yang besar, sebaiknya kita tidak memutuskan dalam keadaan emosional. Tanya ke diri sendiri dengan jujur, apakah aku benar-benar ingin menikah sekarang? Atau aku hanya ingin berhenti merasa tertinggal? Apakah aku mencari partner hidup? Atau aku sedang mencari validasi bahwa aku cukup? Karena kalau kamu panik, yang perlu ditenangkan bukan statusmu, tapi pikiranmu. Jadi, usia 30 belum menikah, sebaiknya panik atau santai? Jawabannya bukan dua-duanya. Karena di usia 30, yang dibutuhkan bukan panik dan bukan juga santai yang pasif. Yang dibutuhkan adalah sadar. Sadar bahwa single bukanlah masalah utama. Tapi apakah kita sudah benar-benar mengenal diri sendiri dan paham pola attachment kita? Apakah kita cenderung anxious, avoidant, atau secure? Tidak ada yang salah dengan menikah cepat kalau kamu memang siap dan sadar. Tidak ada yang salah juga dengan menikah lambat kalau kamu memang memilih dengan matang. Yang berisiko adalah menikah tanpa kesadaran, menikah hanya karena takut umur, atau menikah hanya karena lelah sendirian. Single di usia 30 bukanlah aib, bukan prestasi juga. Itu cuma fase, yaitu fase seleksi yang lebih serius. Yang paling penting, jangan biarkan ketakutan mengambil alih hidupmu. Karena di usia ini, kita tidak lagi punya kemewahan untuk salah karena terburu-buru.